Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Welas Kurniawati. Saya calon guru penggerak dari Kabupaten Demak. Di sini saya akan memaparkan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa itu belajar penggerak? Apa itu sekolah merdeka? Di sini saya bertugas di SDN Gajah 2. Senang sekali rasanya bisa berkumpul dengan guru hebat, guru penggerak. Inilah profil diri saya. Nama lengkap Welas Kurniawati, sering disebut dengan Ibu Welas atau Ibu Wati. Saya mengajar di instansi SDN Gajah 2. Adapun alamat sosmed saya ada Facebook, Instagram, Twitter, channel YouTube atau TikTok sudah saya pasang. Silahkan bisa menyaksikan channel saya. Saya mengajar di kelas 5. Senang rasanya bisa mengajar dengan gembira, dengan sehat, bahagia, menuntun siswa-siswa menuju kebahagiaan sehat jasmani rohani, belajar dengan merdeka. Sebelum memaparkan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, alangkah baiknya kita mengenal profil Ki Hajar Dewantara. Nama asli beliau Raden Mas Suwardi Surya Ningrat. Beliau lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Beliau wafat di Yogyakarta 26 April 1959. Raden Mas Suwardi Surya Ningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priayi maupun orang-orang Belanda. Pemikiran Ki Hajar Dewantara berpusat pada kesejahteraan anak. Pendidikan haruslah sesuai kodrat alam anak dan kodrat zaman. Selanjutnya, pendidikan diibaratkan dengan menanam padi. Pendidikan juga harus menghamba kepada anak, membentuk budi pekerti, tidak lupa pendidikan bermain, tetap mementingkan belajar. Pendidikan sebagai among, trino, tringgo. Ada selanjutnya trikon dan triloka. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak dengan cara sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat alam anak adalah bermain. Untuk mendapatkan semangat gairah belajar, maka harus disisipkan dengan permainan pada pendidikan. Kodrat zaman, di mana saat ini IT sangat diperlukan, apalagi kelas 5 sekarang ada ANBK yang mewajibkan anak harus menguasai IT. Selain menuntun, pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan diibaratkan dengan menanam padi. Pendidikan ibarat sebagai petani, ia hanya dapat memperbaiki kondisi tanahnya dan membasmi hamanya. Begitu pula dengan pendidikan, kita hanya bisa mendampingi anak
sesuai dengan bakat minatnya. Jika anak berminat dalam menari, maka kita hanya bisa mendorongnya untuk berlatih dengan sungguh-sungguh. Anak berbakat dalam menggambar, dalam ilmu IT, dalam menyanyi tunggal, rebana sesuai budaya lokal, itu kita dorong dengan penuh semangat, penuh gotong royong dan tanggung jawab, kreativitas, kreasi, inovasi, supaya anak dapat berkembang sesuai dengan karakter, budaya sosial lokal dengan mumpuni. Pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu. Menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pelajar sejati. Selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Pembelajaran yang seperti ini sekaligus dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang, seperti kreativitas, inovasi, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, daya nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi dan kerja dalam tim, serta wawasan global untuk dapat selalu beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. Banyak sekali minat dan bakat anak, terutama kita sesuaikan dengan karakter dan budaya lokal. Seperti di Demak, ada tarian zipin, ada tarian gamjong lir ilir, ada tarian ngunduh jambu lir ilir. Di sini juga kita bisa membuat bahan atau bunga dari barang bekas. Anak juga dituntun untuk menyesuaikan bakatnya seperti menggambar, metode pembelajaran yang asik, literasi dalam kelas, berpikir kritis dengan segala hal yang ada atau masalah yang ada, tak lupa literasi setiap harinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemampuan sehingga menimbulkan tenaga, semangat. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, yaitu kognitif, rasa, afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Cipta lahir dari pikiran, rasa dari hati, karsa dari kemauan. Ketiganya menentukan apakah manusia rusak atau bermanfaat. Dalam pendidikan, hendaknya selalu menuntun anak tanpa paksaan dengan cara adanya upacara bendera, menuntun anak untuk disiplin, patuh terhadap peraturan, dan menciptakan remaja Pancasila. Sebelum memasuki ruang kelas, diharapkan anak berbaris untuk menunjukkan sikap disiplin, patuh terhadap guru. Ada kegiatan ekstra kepramukaan, dituntut anak kreatif, disiplin, dan mandiri. Masih banyak lagi kegiatan di sekolahan yang membentuk budi pekerti anak. Selanjutnya ada sholat berjamaah, adanya Asmaul Husna setiap pagi, adanya membaca Quran bersama juga membentuk budi pekerti anak. Kuis sifat wujud benda 1, 2, 3 tempel lari 1 urut hop. Bermain adalah kodrat anak, bagian dari dinamika belajar terpadu. Sisipkan permainan di setiap pembelajaran agar lebih menyenangkan dan tidak membosankan bagi anak. Pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya yaitu Among, Trino, dan Tringo. Among, guru hendaknya menjadi seorang pamong yang mendidik dengan welas asih, menjadikan sekolah memberikan tuntunan
bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat. Trino, niteni, niroke, nambai. Niteni yaitu menggali dan mengingat suatu hal yang dipelajari anak dari gurunya. Niroke adalah menirukan apa yang sudah disampaikan dengan gurunya. Nambai adalah menambahi dengan wawasan yang dia mengerti sehingga dapat berkembang dengan zaman yang ada. Tringo, ngerti, yaitu mengerti apa yang dia pelajari. Rasa, bisa merasakan mana yang baik dan buruk. Neliti, meneliti apakah hal ini sudah benar, apakah sesuai dengan zaman, apakah dengan karakter lingkungan, apakah dengan sosial budaya sudah pas di masyarakat. Trikon, continue, konvergen, konsentris. Continue merupakan melestarikan budaya asli Indonesia. Khususnya di daerah Demak ada tari zipin. Di sekolahan bisa dikembangkan untuk anak karena sesuai dengan kearifan lokal, budaya, sosial di masyarakat. Ada juga tarian gambyong, lir-ilir, ada juga tarian ngundoh jambu lir-ilir. Sesuai bakat dan minat anak mana yang dipilih. Konvergen, memadukan dengan budaya asing yang dapat memajukan bangsa Indonesia. Selain sekarang harus dituntut dengan kemahiran IT, anak-anak juga ujian dengan ANBK. Selain itu, anak-anak juga harus menguasai budaya asing supaya menambah bakat minat mereka. Konsentris. Dalam pergaulan, kita berusaha menyatukan kebudayaan nasional dengan global, berpegang pada Pancasila. Selain budaya yang kita ada di daerah kita juga harus belajar dengan budaya asing. Salah satunya tadi, dengan bahasa kita akan mempermudah bercakap dengan warga asing. Triloka sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Suweyan itu tertulis dalam bahasa Jawa yang berbunyi ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Artinya, ing ngarsa sung tulodo, di depan memberikan contoh. Guru memberikan contoh kepada murid tanpa harus banyak berbicara. Misalnya dengan hal yang simpel, dengan senyum salam sapa, dengan mengambil sampah yang harus dibuang ke tempat sampah, dan masih banyak lagi teladan lainnya. Ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat. Guru selalu memberikan semangat kepada siswanya agar menguasai minat dan bakat mereka. Tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Setiap guru akan memberikan motivasi terhadap siswanya yang sudah mengajarkan karyanya dengan baik dan seksama. Semua pemikiran Ki Hajar Dewantara bermuara pada belajar Pancasila. Yang pertama, pendidikan menciptakan anak beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan tunggal, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Untuk membentuk anak beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, di SD Negeri Gajah 2 Demak selalu menyelenggarakan membaca Asmaul Husna bersama sebelum kita masuk ke kelas. Setelah pembacaan Asmaul Husna selesai, anak-anak diminta berbaris di depan kelas sambil masuk dan menyapa gurunya. Setelah itu berdoa. Adapun sholat berjamaah dilaksanakan pada sholat duhur berjamaah, tidak lupa baca tulis Al-Quran bersama. Untuk menciptakan kebinekaan tunggal sesuai dengan karakter lokal, di sekolah SDN Gajah 2 ada ekstra rebana. Di sini anak-anak yang berminat
belajar rebana akan difasilitasi, dan ada juga tari zipin atau tari tradisional lainnya atau tari dolanan anak-anak juga difasilitasi di SD Gajah 2. Di SD Gajah 2, anak-anak selalu dituntun untuk bergotong royong menyelesaikan masalah yang ada atau membersihkan lingkungan sekolah dan lingkungan kelas. Hal ini sudah terlihat dari kerja piket, membersihkan lingkungan luar setelah upacara atau setelah senam, dan di dalam kelas anak bergotong royong dalam kerja kelompok dan membersihkan sisa-sisa kerja kelompoknya masing-masing. Untuk kreatif, anak-anak di SD Gajah 2 khususnya di kelas 5, selain pandemi kita belajar dengan Zoom atau Meet, anak-anak juga diminta kreatif untuk membuat poster menggunakan Canva. Anak-anak juga menggunakan Twibbon dalam hari-hari besar nasional. Bernalar kritis adalah anak diminta mampu menyelesaikan masalah yang ada. Dalam pembelajaran, anak-anak dibiasakan diberikan masalah, baik lewat gambar melalui PPT yang dilayarkan dari LCD. Anak diminta menyelesaikan tugas secara berkelompok, bernalar kritis, bagaimana menyelesaikan masalah ada dan mempresentasikannya. Mandiri, anak dituntut untuk mandiri, mampu melaksanakan tugas tanpa paksaan, tanpa tuntutan. Anak sudah tahu tugas apa yang harus dilakukan. Mandiri dalam penilaian, seperti melaksanakan penilaian melalui komputer, anak diminta mandiri untuk menyelesaikannya. Demikianlah Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Anak diharapkan dapat kreatif, inovatif, dan mandiri. Mendidik, mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia. Sebagai seorang pendidik, saya juga mengembangkan diri dan orang lain. Untuk mengembangkan diri saya melanjutkan studi saya di UNES S2. Selanjutnya saya juga bergabung dengan Agupenda, yaitu organisasi penulis. Saya ditunjuk sebagai pegiat literasi di Demak. Itu bagian dari mengembangkan diri saya. Saya juga terus belajar dengan senior saya di SD Gajah 2. Ada beliau Ibu Puji selaku kepala sekolah dan Bapak Ibu guru lainnya. Saya juga sebagai instruktur kabupaten dalam belajar ID. Saya mengembangkan potensi Bapak Ibu guru di Kecamatan Gajah dalam hal IT. Saya juga sebagai guru pemandu bahasa Indonesia dalam KKG. Demikian saya mengembangkan diri dan orang lain, semoga bermanfaat untuk semuanya sebagai pelajar merdeka, memerdekakan manusia merdeka. Salam guru penggerak. Demikian pemaparan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Merdeka belajar, kreatif, inovatif, mandiri. Terima kasih.